5 hari, 4 hari, 3 hari, 10 hari belum makan, Bu. Tanganku buntung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Mungkin ada yang sedang menyaksikan video ini sambil mempersiapkan menu masakan untuk buka puasa, atau ada yang sambil kerja. Apapun itu kegiatan Anda, semoga pekerjaan kita hari ini mendapatkan berkah dan semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus saya juga mau mohon maaf ya kalau akhir-akhir ini saya itu kurang muncul di YouTube karena memang saya itu sengaja mengurangi pembuatan konten-konten di YouTube selama puasa karena pengennya sih fokus untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi ini ada sebuah berita yang rasanya sulit untuk saya menahan untuk nggak memberitakannya juga. Dan berita ini tumben-tumbenannya muncul juga di pemberitaan di Indonesia. Jadi ada sebuah berita yang viral, seorang warga negara Indonesia nekat mengemis dan parahnya sampai membawa bayi umurnya 17 hari di Malaysia. Dan akhirnya dia tertangkap oleh petugas otoritas Malaysia. Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Malaysia tangkap pengemis asal Indonesia, sehari kantongi Rp340.000, berangkat naik Grab. Lalu ada juga berita yang muncul di Detik Sumsel dengan judul seorang WNI bawa bayi umur 17 hari tertangkap saat ngemis di Malaysia pulang pergi naik Grab. Bahkan hari ini juga saya melihatnya di Lambe Turah. Tumben-tumbenan nih Lambe Turah ngangkat berita seperti ini. Jadi Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM Malaysia telah menangkap 16 orang pengemis dan gelandangan saat menggelar operasi ketertiban masyarakat di Kuala Lumpur pada hari Selasa 21 Maret 2023 yang lalu. Operasi tersebut adalah bagian dari upaya JKM untuk meredam maraknya aktivitas pengemis di ibu kota Malaysia ini. Turut hadir dalam operasi ini adalah Timbalan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, yaitu Yang Berhormat Ibu Aiman Atirah. Waduh, ada suara mercon lagi. Dan yang mencengangkan dan membuat kaget publik Indonesia adalah salah satu dari pengemis dan gelandangan yang tertangkap itu terdapat seorang wanita Indonesia yang juga terjaring dalam razia tersebut. Diketahui wanita Indonesia pengemis itu merupakan seorang wanita yang masih berusia muda, yaitu 24 tahun. Dan modusnya dia menggendong bayi yang baru berusia 17 hari untuk meminta-minta belas kasihan orang di sepanjang jalan. Ini bener-bener ya tega-teganya perempuan ini bawa bayi yang masih merah ke jalan-jalan yang penuh debu, panas, dan aduh nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Nggak tahu juga ini bayi siapa ya, apa kayak di Indonesia yang bayinya itu juga dapat sewa dari orang lain. Nah di sini belum terungkap nih ini bayi siapa. Bayi yang dibawa oleh perempuan ini adalah seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dan baru aja lahir pada tanggal 14 Maret yang lalu. Pengemis perempuan ini ditangkap ketika dia sedang mengumpulkan dan menghitungkan uang hasil dia ngemis pada hari itu. Jadi nih dia ketangkapnya di Masjid Jame. Tahu kan Masjid Jame itu kalau kita ke sana memang banyak sekali ya gelandangan atau pengemis gitu. Nah si ibu ini nih, perempuan ini lagi enak-enakan duduk di teras lagi ngitung-ngitung duit tuh. Ternyata ada petugas dari JKM yang langsung meringkusnya. Ketika ditanya alasannya kenapa mengemis di Malaysia, perempuan Indonesia ini bilang bahwa dia itu ingin mencari uang tambahan. Padahal menurut pengakuan wanita pengemis ini, dirinya itu sudah dilarang sama suaminya untuk minta-minta di jalanan. Lalu dia ditanya mengenai pendapatannya. Dapat berapa sih kalau sehari ngemis itu? Lalu dia jawab dalam sehari dia bisa memperoleh sekitar 100 hingga 200 ringgit atau sekitar 300 hingga 600 ribu rupiah. Tapi dia harus ngeluarin modal dulu nih ternyata 40 ringgit per harinya untuk bayar ongkos Grab pergi dari rumahnya menuju ke Masjid Jame dan pulang lagi ke rumahnya dengan menggunakan Grab. Mewah kan ini, dia nggak mau tuh naik bus atau naik LRT yang murah gitu, nggak. Ini dia naik Grab loh. Terus dia bilang gini nih, saya tuh dapat hampir 100 ringgit hingga 200 ringgit sehari, tapi biaya transport ke sini, ke Masjid Jame ini dan pulang pergi itu sampai 40 ringgit. Sebab saya tak suka di rumah aja. Suami saya sebenarnya tak membenarkan saya mengemis, tapi saya tetap buat juga untuk mendapatkan lebih banyak uang gitu katanya. Aduh, kayak gini nih gemes banget ya denger jawaban-jawaban klise seperti ini. Mau banyak uang, kerja keras lah, bukannya ngemis-ngemis begini. Di Malaysia lagi, apa nggak buat malu
dulu coba. Setelah disoal siasat, diketahui perempuan ini adalah seorang pati yang masuk ke Malaysia lewat jalur belakang pada tahun 2019. Dan malah sebelumnya dia ini pernah dideportasi ke Indonesia pada tahun 2018 karena ketika itu dia sudah masuk dalam tahanan depo imigresen di Kuala Lumpur. Nah kan emang parah banget ya orang ini. Udahlah pernah masuk depo, terus masuk lagi ke Malaysia lewat belakang, terus ngemis bawa bayi lagi. Ini udah mentalnya kayaknya udah nggak bisa dibenerin ya. Apa sekarang itu udah jadi pengemis go internasional, kerjanya santai, modalnya cuma 40 ringgit, tapi penghasilannya bisa dapet hampir 200 ringgit. Ya kalau kita kalikan nih ya, misalnya minimal 300 ribu lah ya, dikali 30 hari, sudah dapat 9 jutaan lebih sebulan loh. Gokil banget kan? Udah bisa buat nyicil Pajero. Dan wanita pengemis ini sudah ditangkap dan akan didakwa di bawah Akta Orang-Orang Papa tahun 1977, Akta 183. Tapi saya rasa hukumannya akan berlipat ya. Bukan hanya ketangkep ngemis, tapi dia ini adalah juga pati, pendatang asing tanpa izin. Masuk Malaysianya juga lewat belakang. Tidak punya identitas atau paspor yang berlaku. Nah, mantep banget kan? Pasalnya berlapis-lapis tuh. Kemudian, pihak JKM juga menghimbau kita sebagai masyarakat, jika ada organisasi atau NGO yang minta sedekah, minta sumbangan, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah NGO itu sudah mendapatkan izin dari yang berwenang. Dan ini benar banget ya himbauannya, apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia. Banyak orang mau berlomba-lomba untuk melakukan infak, sedekah, dan yang lain-lainnya. Karena kan pahalanya di bulan yang mulia ini dilipat gandakan ya. Tapi kita juga harus teliti juga nih, jangan kasih ke pengemis-pengemis yang model beginian nih, supaya sedekah kita itu beneran tepat sasaran dan benar-benar bisa membantu yang sedang membutuhkan atau kesulitan. Karena pengemis model begini ini ya, penghasilannya kan malah lebih besar daripada kita. Kita yang kerja mati-matian, malah kita kasih uang ke orang pemalas-pemalas seperti ini. Apalagi kalau pengemis yang sering saya lihat ya di KL, di traffic light gitu, kalau saya berhenti gitu, bahkan ada yang sampai ketok-ketok jendela mobil itu minta-minta. Kadang-kadang kan kita takut juga ya mau buka jendela mobil, mau ngasih sedekah ke dia, takutnya malah kita yang dia papain, kan ngeri banget jadinya. Ya terlepas dari apa yang perempuan ini lakukan setelah bebas nanti, semoga dia bisa sadar untuk mencari uang dengan cara yang halal. Oke baik, sekian untuk informasi kali ini. Selamat puasa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.